Karya seni rupa montase adalah karya seni rupa yang menggabungkan beberapa potongan gambar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam satu tema. Kemudian, sumber gambar yang bisa kita dapatkan untuk membuat karya seni montase berasal dari majalah, koran bekas, dan sampul buku yang sudah tidak terpakai. Berikut ini merupakan contoh karya seni montase. Karya seni rupa yang kedua yaitu karya seni rupa kolase. Karya seni rupa kolase adalah karya seni tempel yang menggunakan berbagai macam paduan bahan yang ditempelkan pada satu pola atau gambar. Bahan yang biasa digunakan untuk membuat kolase terdiri dari bahan alami dan bahan buatan. Untuk bahan alami terdapat batu, daun, ranting, dan biji-bijian. Kemudian untuk bahan buatan terdapat plastik, kain, dan karet. Di bawah ini merupakan contoh dari karya seni rupa kolase dari bahan alami. Kemudian karya seni rupa yang terakhir yaitu karya seni rupa mozaik. Karya seni rupa mozaik adalah karya seni rupa yang mengkombinasikan pecahan atau kepingan potongan bahan yang disusun sesuai dengan yang diinginkan. Contoh bahan yang digunakan dalam proses pembuatan mozaik yaitu pecahan kaca, kulit telur, dan pecahan keramik. Berikut adalah contoh dari karya seni rupa mozaik. Setelah kita mempelajari definisi dari ketiga karya seni rupa tersebut, sekarang waktunya kita untuk mencoba mempraktekannya. Mari kita coba. Oke adik-adik, untuk karya yang pertama yang akan kita buat yaitu karya montase. Nah, kira-kira untuk membuat karya montase ini apa saja sih bahan yang alat yang harus digunakan? Nah, yang pertama, kakak menggunakan lem kertas, kemudian gunting, kemudian sampul buku yang sudah tidak terpakai, yang nanti gambarnya akan kita ambil. Nah, selain sampul buku yang tidak terpakai, jika di rumah adik-adik terdapat majalah yang sudah tidak terpakai ataupun misalkan poster-poster yang sudah tidak terpakai boleh juga digunakan ya. Nah, di sini juga kakak menggunakan majalah anak-anak yang sudah tidak digunakan. Kemudian di sini kakak juga menggunakan kertas HPS sebagai medianya. Dan kakak menggunakan kertas karton berwarna hijau dan kertas karton berwarna biru untuk menambah warna di lukisannya nanti. Nah, kira-kira gimana sih proses pembuatannya? Yuk kita simak sama-sama ya bagaimana proses pembuatan karya montase. Nah adik-adik, langkah yang pertama yang akan kita lakukan untuk membuat karya seni montase yaitu adalah menggunting sampul buku atau majalah yang sudah tidak terpakai yang sudah kita siapkan tadi. Yuk kita mulai menggunting ya. Sudah selesai menggunting gambar yang tadi ya. Nah, di sini kakak sudah mendapatkan beberapa gambar dari majalah dan buku sampul tadi yang kakak inginkan dan nanti akan kakak tempelkan pada karya seni yang akan kita buat nanti. Dan sekarang yuk kita mulai tempelkan gambar-gambar ini pada kertas HPS yang sudah kita siapkan.
karya montase yang sudah kakak buat. Karya montase yang kakak buat hari ini bertemakan lingkungan. Nah, tadi kan kakak ada menunjukkan kertas karton. Nah, kertas karton yang warna hijau kakak pilih sebagai tanah atau rumput. Kemudian kertas karton yang berwarna biru kakak pilih sebagai warna langit. Nah, ini dia. Nah, jika adik-adik ingin mempraktikannya di rumah, silahkan adik-adik coba ya. Kemudian ikuti langkah-langkah yang kakak tadi sudah jelaskan. Dibuat sesuai dengan kemampuan dan imajinasi masing-masing ya. Nah, oke adik-adik, tadi kan kita sudah belajar bagaimana cara membuat karya seni montase. Dan sekarang karya seni rupa yang kedua yang akan kakak buat yaitu karya seni rupa kolase. Nah, di sini kakak sudah mempunyai bahan dan alatnya ya. Yang pertama, tentu saja kakak menggunakan kertas HPS sebagai medianya. Kemudian, yang kedua, kakak menggunakan biji jagung. Kemudian yang ketiga, kakak menggunakan biji padi. Kemudian yang keempat, kakak menggunakan biji kacang merah. Kemudian kakak menggunakan daun. Dan pastinya alat yang tidak kalah lebih pokoknya yaitu lem dan pensil untuk menggambar polanya. Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan, langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat polanya terlebih dahulu. Nah, kakak akan membuat pola bunga ya. Mari kita lihat bagaimana cara buat polanya. Kakak sudah selesai nih membuat polanya, dan pola yang kakak hasilkan kurang lebih seperti ini. Nah, adik-adik juga bisa ya menggambar dengan pola yang lain, misalkan menggambar dengan pola ikan, pola pohon, ataupun yang lainnya. Tapi untuk karya seni kolase pada kali ini kakak membuat dengan pola bunga. Setelah membuat pola, kemudian langkah selanjutnya yaitu menempelkan bahan-bahan biji-bijian ini kepada pola yang tadi sudah kakak buat. Menempelkannya dengan memakai lem ya tentunya. Yuk kita mulai tempelkan ya adik-adik. Ditempelkan seperti ini, kemudian kita lanjutkan dengan menempelkan biji kacang merah. Yuk kita mulai tempelkan biji kacang merahnya. Nah adik-adik, setelah menempelkan biji kacang merah dan biji jagung, kemudian kita lanjutkan menempelkan biji padi untuk pengaplikasian pada pola yang ada di batang. Yuk kita mulai.
buat sudah selesai, dan ini hasil terakhirnya. Ini di sini kakak menggunakan biji jagung, biji kacang merah, biji padi, dan daun. Nah, jika adik-adik ingin mencoba di rumah, boleh juga dengan menggunakan bahan-bahan yang lainnya, yang pastinya dengan bahan yang lebih kreatif dan lebih sederhana. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, sekarang karya seni yang ketiga yang akan kakak buat yaitu karya seni mozaik. Nah, pada karya seni mozaik ini kakak sudah menyediakan alat dan bahannya. Yang pertama ada pecahan kulit telur, kemudian ada lem, ada pensil untuk buat pola, kemudian ada pewarna spidol, kemudian ada potongan kertas karton, dan yang terakhir sebagai medianya ada kertas HPS. Nah, setelah semua alat dan bahan siap, kita lanjutkan ke langkah yang pertama, yaitu membuat pola mozaik. Nah, dalam mozaik kali ini kakak akan buat polanya yaitu kupu-kupu. Yuk kita lihat. Adik, sekarang kakak sudah selesai buat pola. Nah, di sini kakak membuat sebuah gambar kupu-kupu untuk nantinya kita akan jadikan mozaik. Nah, sekarang tahap selanjutnya yaitu kita tempelkan cangkang telur atau kulit telur yang sudah kita remas-remas tadi ke dalam pola yang sudah kita buat dengan menggunakan lem. Mari kita mulai. Mozaik kulit telurnya sudah ditempelkan pada pola yang tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan potongan-potongan kertas karton serta spidol yang sudah tadi kita siapkan ke dalam mozaik yang sudah kita buat ini. Yuk kita lihat akan jadi seperti apa sih akhirnya. Mengaplikasikan potongan karton serta spidol yang sudah tadi kakak sebutkan ya, dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Nah, adik-adik bisa juga mempraktekannya di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang lain ya, seperti misalnya potongan keramik ataupun potongan kayu, yang pastinya dengan cara yang lebih kreatif dan lebih sederhana. Selamat mencoba! Ini merupakan hasil karya seni montase yang sudah saya buat. Kemudian yang kedua, ini adalah hasil karya seni kolase yang sudah saya buat. Dan yang terakhir, ini merupakan karya seni mozaik yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Selamat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.